Nyuper nyuper dhewe ra iso dolanan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya, musta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang nomor 6. Iku al-ain laknat. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira. Antal anarep yen to nglaknati sapa sira. Antal ana arep nglaknati sapa sira syai'an ing suwiji-wiji mimma saing perkara khalaqa kang wis ndadekake dening Allah taala alaihi Allah bayani min hayawanin saing hayawan amin utawa panganan au insanin utawa menungso. Tidak boleh melaknat bi ainihi kelawan peningale insan. Ya. Yang keenam, termasuk dari perkara-perkara yang harus kita jaga. Ya, tidak boleh mulut kita melakukannya adalah melaknat. Apa melaknat? Bahasa lain yang laknat itu apa? Nyepatan ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Mengutuk. Ya. Tidak boleh kita mengutuk, melaknat makhluk ciptaannya Allah ini. Ya, fa iyyaka antal ana syai'an. Maka berhati-hatilah hendaknya kita semua agar apa? Tidak melaknat apapun, segala sesuatu. Mimma ya. Mimma khalaqallahu ta'ala. Semua perkara yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita laknat, kita cela, tidak boleh. Lanjutannya ini, bayani apa min hayawanin ini. Auto amin, au insanin. Sing laknatemu bi ainihi dengan mata telanjang kita, mata manusia. Kita melaknat hewan saja tidak boleh. Makanan tidak boleh, ya, apalagi manusia. Karena apa? Semua itu adalah makhluknya Gusti Allah. Ketika kita menghardik, mencela, nyacat, ngelek ciptaan nih, secara nggak langsung kita juga mengejek penciptanya. Contoh kecil seperti ini, umpamanya ya. Olah masak, ya, masak kemi instan, siapa namanya, Ihsan misalkan, ya, dilalah olah ngantuk, uyahe kakean misalkan, atau bumbunya kebanyakan, monggo ya, dimakan sama Ihsan, wah masak wirak gendah lagi, olah
wasine pol, njaluk rabi mesti ya. Kamu nggak tahu perjuangan olah memasak tadi, misalkan gasnya habis ya, misalkan dilalai ya banyu ra ono nggodhog dhisik ya, wis kerek mangan nyelo, kerek mangan maido ya, gawe mie ra enak jare ya, seenak gaweanku jare olah ning atine mungkin seperti ini, wis bejo tak masake kerek mangan ya nggih ora. Kira-kira ngono ora? Munyi-munyi jam 2 mes sahur misalnya jam 3 ya. Perjuangan banget kan masak mie. Apalagi masak nasi misalkan. Jangan masak air biar mateng nanti jadi pantun itu ya. Nah, itu padha menungsone. Lah untungnya Gusti Allah niku tidak punya sifat kayak sampean. Karena apa? Apalagi mengejek, menghina manusia. Karena dawuh Allah Subhanahu wa taala bahasanya manusia itu adalah ahsanut taqwim. Sebaik-baiknya bentuk ciptaannya Allah ya menungso. Terlepas ono sing mohon maaf ini saya sebut gemuk, biasanya bintang gembrot misalkan ya, atau terlalu kurus kayak saya misalkan dunekke apalah misalkan. Ada sing wireng engko dunekke apa. Oh ono ya itu. Sekali lagi kita terlalu mudah menghardik, terlalu mudah mencela, terlalu mudah menghakimi orang tanpa kita melihat dulu. Ngocono dhisik sakdurunge ngomong apa. Ya. Sering saya sampaikan, hati-hati nek ngomong. Jangan-jangan apa yang kamu ucapkan itu justru berbalik ke kamu sendiri, cerminan apa sikap kamu. Naudzubillah min. Ojo sampai jarkoni lah saya bilang. Sering ya, bisa ujar ra iso nglakoni. Yang ditampilkan nanti banyak lah sekarang ya, kesalehan virtualnya saya bilang. Ya, di sosial media ditampilkan orangnya Masya Allah khusyuk sekali ya, ketoke walim pinter, ternyata nasrib wae ra iso misalkan ya, ternyata ya macam-macam, udah banyak kasus contoh ya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Terlepas sosial media itu ya sekedar mungkin ya parameter untuk mencari atau mendeteksi, mengidentifikasi karakter seseorang. Paling gampang memang sekarang sosial media, tapi sekali lagi itu bukan cerminan murni dari kita. Karena kadang ada orang yang menampilkan hal yang berbeda di dunia maya dengan dunia nyatanya. Tapi menurut saya kejujuran dimulai dari sosial media kita. Foto asli misalkan, terlepas jelas atau tidak jelas ya, kadang ono sing ora patek seneng foto ya. Ojo sampai fotone wong diaku-akuke misalkan ya, atau apalah misalkan ya, nama ya, hati-hati mengkloning itu bahasa apa, buat akun-akun ciplaan itu juga bahaya, mengatasnamakan orang ya. Sekarang paling mudah itu suarane wong tumbuhi video. Beberapa waktu yang lalu, baru saja ini beberapa waktu yang lalu, suaranya puisinya Gusmus ya, dikasih videonya salah satu ormas, nggak perlu sebut namanya ya, akhirnya diprotes ya tidak, dan ada beberapa keberatan dari putrinya Gusmus ya, itu sah-sah saja karena seakan-akan itu mengadu. Atau yang viral ya, syair Ayo Mondok itu ya, kemana-mana udah viral sebelum akhirnya Mbak Olikmah memasrahkan ke Habib Zulfikar dan Habib Zulfikar untuk membuat versi yang terbaru dengan intonasi yang dirubah ya. Syair Ayo Mondok itu diklaim kemana-mana, suaranya bocah-bocah niku diganti video alma mater mereka, nggak saya sebut namanya, banyak. Ada yang sudah menghapusnya, atau ada yang sudah menambahkan sumbernya Mbak Olikmah. Ada juga yang sampai sekarang masih kekeh tidak mau ngaku. Ya sekarang pun. Ya, hati-hati. Dituntut bisa. Cuma kita nggak seperti itu. Yang penting ya kalau menurut saya, ya ojo gosok karyane wong. Bedakan antara plagiat dengan mengutip. Ya. Sekali lagi pentingnya definisi.
memahami. Saya sering sampaikan ke kalian semua, kalau menemukan satu masalah apapun jangan dari satu sudut pandang saja. Yang pertama definisikan dulu, takrifnya dhisik. Pengertian ini apa sih? Ya. Nomor 2, cari klasifikasinya. Far iki apa? Ya. Taksim iki apa? Pembagian-pembagian. Kemudian apa? Cari perkhilafannya. Menurut pendapat-pendapat yang lain. Boleh ndak ada hukum yang berbeda. Kemudian kamu baru bisa tahkimnya apa? Justifikasinya. Hukumnya iki apa? Jelas apakah halal, haram atau yang lainnya. Nah, kalau sudah langkah ini kamu lewati tahap ini, kok ternyata masih deadlock, ini yang diperlukan lagi. Istihsannya, solusinya. Karena mohon maaf sekarang orang itu sudah jengah dengan halal haram. Butuhnya adalah solusi. Lah wong definisinya aja udah salah dari awal. Bagaimana mau menentukan hukum? Ya benar. Bener apa enggak? Penting itu definisi Kak. Makanya orang Jawa mengatakan tak kenal. Oh, itu bahasa Indonesia. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau orang Jawa mengatakan witing tresno jalanan saka kulino ya. Ana meneh lagune wong Jawa, kendal kaline ungu. Ajar kenal karo aku ya. Itu. Pentingnya tahu dulu. Ya. Ketika kamu sudah tahu baru bisa membahas. Urung-urung takon iki apa haram langsung repot. Ya. Ketika kamu membuat tulisan kutipan dengan plagiat sekali lagi berbeda. Ya. Kalau kamu pernah kuliah, ya bahkan yang nggak kuliah pun tahu bedanya plagiat dengan mengutip. Ya. Cobalah didefinisikan dulu itu perbedaannya biar jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tidak boleh melarang. Coba kamu lihat yang di depan. Yang di dalam sarahnya. Qalu fa iyyaka itu mulai min hayawanin auto amin au insanin bi aidi. Sudah ketemu di marokil budiahnya. Nah, walau kafiron, bahkan untuk orang yang kafir saja atau bahasa sekarang non muslim selain Islam, ya, itu kita juga tidak boleh melaknatnya. Lah kok ana wong ndongake misalkan kaya winganane ya, didoakan semoga cepat mati, enggak boleh itu. Doa itu harus ada unsur kebaikan. Ya dulu alal khair atau yarju alal khair. Doa itu harus kebaikan, panjang umur, sehat. Ya, orang cepat mati, diadab itu bukan dosa. Bukan doa, enggak boleh itu. Ya. Contohnya itu, coba dilihat. Walau kafiran kakaulika zaitun la'anahullah wa huwa yahudiyun. Masalah. Dicontohkan di sini, walaupun seorang tadi kafir non muslim, seperti kamu mengucapkan kakaulika zaitun la'anahullahu wa huwa yahudiyun. Matalan tan memamai. Jadi ketika kita mengumpamakan ada seorang yang bernama Zaid, dia terus kaman ndongake muga-muga Zaid dilaknat Gusti Allah. Sebabnya apa? Zaid itu Yahudi. Ini pun tidak diperboleh. Paham? Masih ada lagi lanjutannya. Ya. Ada lagi. Fadzalika khatrun li'annahu rubbama yats. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena apa? Bisa jadi li'annahu rubbama yaslam. Bisa jadi orang yang Yahudi tadi di akhir hayatnya atau sebelum meninggalnya atau mungkin besok atau mungkin setelah ini orang ini masuk Islam. Dongake wae.
Nek wonge mau sik urung Islam, nek sampe rasan muga-muga panjang. Sapa ora gelem mlebu tapi ojo dipaksa. Dakwah itu ajakan, ajaklah dengan elegan, jangan ada paksaan. Tugas kita cuma menyampaikan. Perkara wonge mau mlebu Islam apa ora. Ya jangankan itu, padha Islami ya, wae salat gitu. Sing salat karep ora ya karep digepuk malaikat ya sakno dhewe lak wonten tembang Jawa niku wonten biasa pengajian ya salat karepmu ora karepmu dikepro malaikat rasakno dhewe gitu. Sing penting sampean pun ngejak. Lah sing dadi masalah malah ngeten ngejaki salat ora salat dhewe. Itu yang nanti predikatnya seperti yang sering sampaikan apa ulama jar koni iso ujar ra iso nglakoni ngandani tok bertutur katalah yang lembut yang baik, jangan mengadu domba, jangan berprasangka buruk pada orang, jangan nyinyirin orang, jangan gosipin orang, jangan memfitnah orang. Tiba nglakoni naudzubillah min jarkoni inti pen rokok niku ya. Ada kisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Masih lanjut yang bawah, masih di sarahnya coba. Fayamutu muqarraban indallah ta'ala. Ya. Dan siapa tahu tadi orang tadi ketika meninggalnya setelah masuk Islam justru menjadi orang tak korup sing ibadah parkar Gusti Allah. Terus kemudian ini amal la'nu bil wasfil a'am, sedangkan kata laknat disifati secara umum adalah apa? Secara globalnya. Kalau secara global melaknat ada yang memperbolehkan, tapi nah secara personal tadi tidak diperbolehkan. Nonton loh. Misalkan fayajuzu ka qoulihi la'anallahu al-dzalimin, la'anallahu al-kafirin, la'anal al-yahudi wa nasara wa al-fasikin. Ya. Kalau itu boleh. Tapi kalau melaknat secara personalnya saja itu tidak diperbolehkan. Ya, hati-hati makan ngunek-ngunek ke wong sampean. Ya. Jangan sampai ucapanmu berbalik ke kamu sendiri. Sekali lagi jangan gampang melaknat. Ini ada cerita dibuktikan dan memang ada kisahnya, saya lupa namanya. Ada profesor di Jepang. Ini untuk memperkuat argumen ini. Profesor di Jepang yang meneliti tentang air. Pernah dengar? Namanya siapa itu? Ada 3 jenis air diteliti. Air yang sama di wadah yang sama. Air yang pertama didiamkan saja. Air yang kedua dilaknat, dikata-katai, dihardik, dicaci maki. Air yang ketiga dipuji-puji, dikasih ucapan yang lembut, atau mungkin bahkan didoakan. Tapi orang Jepang kan nggak percaya agama. Pokoknya diomongi sing api-api, dalam alam sing iki dielek-elek. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu diteliti pakai mikroskop, molekulnya yang terjadi apa? Yang pertama biasa saja molekulnya masih utuh. Karena tidak diapa-apain. Betul? Yang kedua, molekulnya sudah berubah menjadi rusak. Karena diunek-unek mau. Nah, sedangkan yang ketiga, yang dipuji, dirayu, dikasih ucapan-ucapan lembut ya, molekulnya semakin baik dan semakin sempurna molekulnya itu daripada yang tidak diapa-apakan. Ini menandakan apa? Bahwasanya
nek ana wong kok njaluk banyu donga, ini ono dan percaya karena ucapan saja tadi molekulnya berubah apalagi didoakan. Disebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat lafaz jalalah. Sing ndongani wong alim pisan, gitu. Kiai atau habib atau ustadz, nggih. Seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga menandakan bahwasanya apa? Ternyata kita juga bisa berkomunikasi dengan alam. Semua makhluk hidup ini masih wallah alam, bener? Perkara selain Allah dinamakan alam. Dan sifatnya baru semua. Mungkin mereka mau berkomunikasi, feedback ke kamu, pasti karena ada hukum tebang tabur tuai itu. Cuma kadang kitanya yang nggak tahu, atau kita baru tahu setelah terjadi. Nek cara wong Jawa kejawen kadang itu wonten tondo-tondone ngoten nggih. Ada yang tahu, misalkan orang dulu mau pergi delok langit sik, lintangnya piye, dan mau melakukan kegiatan kalau orang dulu nelayan, bahkan seorang nelayan pun akan melihat langit dulu, perbintangannya, apakah lautnya aman atau tidak, misalkan seperti itu. Ini contoh kecil saja. Lah wong Jawa niku terkenal ilmu titen. Nggih. Bukan berarti kita musyrik, tidak. Karena sekali lagi ada kesinambungan kita dengan ekosistem ini, dengan alam yang lain. Dan bisa jadi karena kita orang misalkan sampean seneng karo lingkungan, pecinta alam misalkan, ada feedback dari alam itu untuk ke kamu. Cuman kadang kitanya yang tidak peka. Ya. Kadang misalkan sampean hati ini kok ora mantep. Itu bisa juga menjadi pertanda. Baru sadar nanti, oh pantesan, misalkan naudzubillah kecelakaan atau apa barangnya hilang. Kadang pantes hatiku gak enak. Jadi seperti itu. Contoh kecil. Kembali jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Walatak lan ojo netepi walatak tok lan ojo netepi to mestekno. Alhamdulillah. Ailakat zam ojo ngentek, ojo netepi to ngantepi to mastekno. Bisyahwatika atau bisyahadatika? Bisyahadatika kelawan persaksian sira. Ala ahadin ing ngatasé salah siji wong. Min ahli si ala ahadin ngatasé wong siji min ahlil kiblat, saking ahli kiblat. Maksudnya apa wong muslim, ail muslimin. Bisyirkin kelawan wong mau sing ahli kiblat, mau Islam, mau muslim, mau dilabeli syirik. Au kufrin atau kafir, au nifakin atau munafik. Tidak boleh lagi kita gampang ini wong Islam podo Islame dikafir-kafirno, dimusyrik-musyrikno, dimunafik-munafikno. Ya. Nek dawuh Gus Dur pripun? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ra digawe. Kekafiran dirinya sendiri dia nggak merasa karena sering ngafirke uang. Terlalu mudah mengklaim kafir, bid'ah, dosa, musyrik, munafik, amil. Itu berbeda dakwah Kanjeng Nabi riyen mengislamkan orang kafir. Saiki kewalik-walik wong Islam di kafir. No. Na'udzubillah min. Jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak boleh? Ini alasannya. Fainal mutalik mongko sak temene wong kang ngaweruhi alas saro iri ing atase pira-pira rahasiane. Huwa iya al mutalik alas saroir. Zat sing ngerti rahasia iku Allah Ta'ala.
Nek ngono piye? Ya fala tadkhul mongko aja mlebokno sapa sira, mlebokke apa? Bainal ibadi ing dalem antarane pira-pira makhluk atau napa? Wong sing ahli ibadah atau kawula boleh. Wa baina ta'ala ing dalem antarane Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Bukan ranah kamu. Sing iso memberi klaim predikat ya namung Gusti Allah. Levelnya beda, sampean ki sapa? Ya. Gitu. Nek sampean kok wani ngafirno, wani musyrikno, wani munafikno, berarti kamu mau masuk di ranahnya Gusti Allah. Sampean iki sapa? Padha-padha makhluke. Kita itu sama. Pada dasarnya kita semua sama-sama pendosa. Tidak ada yang maksum di antara kita, dijaga dari dosa kecuali Nabi. Nggih. Mung bedone apa? Aku karo sampean mungkin mencari jalan berdosa yang berbeda. Levelnya beda. Sampeyan ning pondok paling dosane apa sih? Ya, Bro. Takziran, paling melanggar peraturan, ngoten. Ya. Beda kalau orang sudah di rumah, di masyarakat. Dosane tambah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa laman ngawar sapa sira innaka satamne sira yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kula yuqala ora den dawake lakamari sira lima lam tulkin lima krana apa lam tulkin ora den laknati fulanan sapa fulan walima sakat lan krana apa meneng sapa sira anu sing fulan bal laulam talan balik kron apa ora nglaknat sapa iblis tula umrika ing sepanjang umur sira walam tusgol lan ora den tungkulake apa lisan kalisan sira bidzikrihi kelawan nutur nyebut iblis. Lampus alkan den takoni sapa sira anu sing iblis. Walam tutlap lan ora den suprih bihikan iblis. Yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Faida lanat faida la'anta monggo ing dalem nalikane nglaknat sapa sira ahadan ing wong siji min khalqillahi saking kawula saking ciptaane Gusti Allah tulipta monggo den suprih sira bihi kelawan laknat mau atau al-la'an mau wala tagumman lan aja maido temen sapa sira syai'an ing suwi-wiji mimma sing perkara kala kok kang wis ndadekake sinten Allah taala alim Allah sinten Allah sama tadi kita tidak boleh melaknat apapun. Sama juga ketika kita tidak boleh mengata-ngatai maitu, ngelek-ngelek, mencela dan sebagainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi niku layadum ora tau nglanat sinten Kanjeng Nabi atau ama ing panganan. Arot akang olok. Kotun lan babar pisan. Balkana balik ana Kanjeng Nabi idastah ing dalem nalikane wegah dengan Kanjeng Nabi. Idastah ing dalem nalikane karep Kanjeng Nabi.
ing dalam menalikane karep sinten Kanjeng Nabi, kepengin sinten Kanjeng Nabi, syai'an ing suwiji-wiji, nek ngono akalamu kok jawabe ida mau akalamu ndahar sinten Kanjeng Nabi, hu ing syai' wa ila lamun ora demen, ora karep, ora pengin Kanjeng Nabi, tarokahu mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi hu ing syai'. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi sepanjang umurnya tidak pernah sekalipun menghina, mencela makanan. Bahkan suatu kalau Nabi menghendaki makan maka akan beliau ambil, kalau enggak ya sudah tidak diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Asabi utawi perkara sing nomor 7 sing ora oleh dilakoni meneh iki. Adu'a aku masotake alal khalq ing atase makhluk. Fa'fat mengko wedinga sapa sira. Coba lihat di dalam yang sarahnya. Adu'a bil halal. Ndongake kelawan kerusakan. Adu'a bil halaki. Sudah ketemu? Ya. Berarti apa? Mendoakan kerusakan berarti menyepatani, masotake, mendoakan perkara yang buruk. Karena takrif doa harus perkara yang baik. Boleh enggak ini? Tidak diperbolehkan. Perkara yang ketujuh yang tidak boleh kamu lakukan adalah ini, masotake Allah. Fafat mengawedya sapa sira atau jogono sapa sira, jogono sapa sira lisanaka ing lisan sira, ane duai ngatasi ndongaake ala ahadin ing ngatasi saben suwiji min khalqillahi saking makhluke Allah ta'ala halemosin Allah. Wa indulama kamu ngalamun dolim sapa sira, kulun napa kuli fakil, oh iya dari kata tawakal ya. Fakil mongko masrahno sapa sira amro ing perkara man ilallah temu kemaring Allah ta'ala halemun Allah. Afil hadis mau kitab ing dalam sini hadis innal madlumah temene bener niku. Sak temene wong kang den aniaya, wong sing didolimi iku layado iku lamun ndonga sapa al madlum ala zalim ing atase didolimine man mau ya hatta yukafi sehingga den bales atau hatta bales hu ing dolim sumayab kinule tetep le dolim tetep dolim wa fadlun luwihan indah ing dolim sanding Gusti Allah. Indah ing dalam sanding madlum, indah ing dalam sanding madlum. Yutoli bahu kang nuntut hu ing madlum bihi kelawan dolim. Yutoli kang nuntut bihi kelawan madlum mawon. Bihi kelawan maut yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Watu lan dawa ndakno sapa ba'dun nasi. Setengah sebagiane menungso. Lisanahu ing lisane man al hujjah ing atase pira-pira hujjah. Faqala mengucap sapa ba'dul salaf, sebagian ulama salaf, an Allah temene Allah. Saat temene Allah. Liang dikum nyekseni sinten Allah. Lil hujjaji maring pira-pira hujjah. Iman setengah sange wong tari tukang melameri Allah menghiasi perkara Allah mobilisan hiklan lisane man
Kama kaya perkaya takem kang nyekseni minal hujjah yang pira-pira hujjah liman kedue wong. Lima kang dolim sapa manhu ing madlum ya itu tidak diperbolehkan. Jadi yang berikutnya itu hati-hati lagi ini, karena apa? Kita tidak boleh mendoakan perkara jelek atau melaknat masotaki, karena ini mendolimi orang ya itu dosa. Lain dengan orang yang mengarang-ngarang cerita bahwasanya dia yang didolimi, itu beda lagi, by design. Tapi kalau memang benar-benar orang yang didolimi, perlu diingat di sini tadi ada mana tadi? Bahwasanya doanya orang yang didolimi itu mancur, mandi, dan akan dibalas nanti di hari kiamat. Apa-apa yang sudah kamu lakukan mendolimi orang pasti akan dibalas. Ceton ini ya, tidak boleh. Ini innal mazlum melihatku ala dzulmi hatta yukafi. Semua doa-doanya orang dolim yang disakiti, yang difitnah, yang dicaci maki, yang dikata-katai itu dungone mancur, hati-hati. Ngono Kang ya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asamin utawi sing nomor 8, perkara sing ora oleh meneh dilakoni nomor 8. Jam berapa? Panjang. Asamin utawi sing nomor 8 iku al-mizah wallahu alam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.